Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal terakhir dari UAS Metodologi Studi Islam. Dari soal di atas merupakan isu yang kompleks yang memerlukan pendekatan yang hati-hati. Berikut adalah pandangan saya yang disertai dengan data sejarah dan solusi yang mungkin dapat diimplementasikan. Yang pertama yaitu pandangan tentang penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia. Yang pertama saya akan bahas yaitu adalah sejarah dan konteks sosialnya. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga memiliki keragaman agama, budaya, dan etnis yang sangat kaya. Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah memilih bentuk negara yang berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan toleransi agama. Contoh sejarahnya yaitu ada pada Piagam Jakarta 1945. Pada awal pembentukan negara, terdapat usaha untuk memasukkan 7 kata yang mengharuskan penerapan syariat Islam bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Namun, untuk menjaga persatuan dan mengakomodasikan keberagaman, 7 kata tersebut dihapus. Yang kedua, saya akan membahas tentang ketidakharmonisan antara kelompok Islam. Ketidakharmonisan antara kelompok Islam, moderat, puritan, dan liberal di Indonesia seringkali muncul karena perbedaan dalam interpretasi ajaran agama dan visi tentang bagaimana Islam harus diterapkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di sini ada contohnya moderatisme yaitu MU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah yakni kelompok cenderung mendukung penerapan nilai-nilai Islam yang sejalan dengan demokrasi dan keberagaman. Yang kedua yaitu adalah Puritanisme atau FPI dan HTI. Kelompok ini seringkali mendorong penerapan syariat Islam secara lebih ketat dan eksklusif yang kadang-kadang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip negara Pancasila. Yang terakhir, kelompok liberalisme atau JIL. Kelompok ini mendorong interpretasi yang lebih fleksibel dan kontekstual dan ajaran Islam. Dari ajaran Islam, menekankan hak asasi manusia dan pluralisme. Selanjutnya adalah data sejarah. Pertama adalah pemberontakan DI atau TII 1949 sampai 1962. Upaya untuk mendirikan negara Islam di Indonesia oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DI dan TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang berakhir dengan kegagalan. Yang kedua yaitu adalah Reformasi 1998. Pembukaan era reformasi membawa kebebasan berekspresi dan berorganisasi termasuk bagi kelompok-kelompok yang mendukung penerapan syariat Islam, namun juga memunculkan tantangan dalam menjaga harmoni. Selanjutnya yaitu solusi untuk mencapai keharmonisan. Yang pertama yaitu meningkatkan dialog antara kelompok Islam dan memberikan pendidikan yang mengajarkan pentingnya toleransi dan keberagaman. Forum-forum dialog lintas kelompok dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan ketegangan. Yang kedua yaitu pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi. Ini termasuk menindak tegas tindakan intoleransi dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok manapun. Yang ketiga yaitu adalah mempromosikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat yaitu memastikan bahwa kebijakan pemerintah inklusif dan memperhitungkan kepentingan semua kelompok masyarakat. Ini termasuk mendengarkan aspirasi dari kelompok moderat, puritan, dan liberal. Yang kelima yaitu mendorong kerjasama antara organisasi Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah untuk menjadi penengah dan mediator dalam konflik-konflik internal umat Islam. Dan solusi terakhir yang saya cari adalah menangani masalah sosial dan ekonomi seringkali menjadi akar dari ketegangan dan konflik. Peningkatan kesejahteraan sosial dapat mengurangi daya tarik ekstremisme dan radikalisme. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.